What a rush, like she let the fire in. Yeah, every touch make you sing like violence. Enough is not enough. She wants the entire thing. It's too much to love. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra. Alamat rumah saya di Perumahan Bumi Cikarang Makmur, Blok I6 nomor 18, Cikarang Selatan. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di video kali ini saya mau menjelaskan tentang persamaan surat Al-Fatihah dan surat An-Nas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi SEMM. Oke, langsung ke materi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah yang merupakan surat pertama dalam Al-Quran ini adalah salah satu surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di Mekah. Surat yang memiliki 7 ayat ini merupakan surat pembuka dalam Al-Quran. Seperti yang dijelaskan oleh Amirullah Syarbini dan Sumantri Jamhari dalam buku berjudul Kedahsyatan Membaca Al-Quran. Surat Al-Fatihah diletakkan di awal mushaf karena surat ini merupakan surat pembuka dan sebagai inti dari kandungan Al-Quran. Arti surat Al-Fatihah sebagai surat pembuka ini juga selaras dengan posisinya yang berada di awal Al-Quran. Sehingga tak heran bahwa surat Al-Fatihah ini sering disebut sebagai Ummul Kitab, yang juga berarti induk dari kitab Al-Quran. Oke, lanjut. Ini adalah surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Itu adalah sepintas dari surat Al-Fatihah. Nah, penjelasannya adalah surat Al-Fatihah yang biasa dibaca sebagai bacaan wajib dalam sholat ini membahas banyak hal. Salah satunya tentang keimanan. Dari ayat pertama hingga ayat terakhir surat ini, kita sebagai umat Islam wajib mempercayai sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam surat ini. Selain itu, surat Al-Fatihah juga berisi permohonan agar kita selalu ditunjukkan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan yang merugikan. Demikian penjelasan singkat mengenai arti surat Al-Fatihah yang dapat Anda pahami. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Oke, selanjutnya adalah pembahasan surat An-Nas. Dalam bahasa Arab, suratul An-Nas adalah surah penutup ke-114 dalam Al-Quran. Nama An-Nas diambil dari kata An-Nas yang berulang kali disebut dalam surah ini yang berarti manusia. Surah ini termasuk dalam golongan surah Makkiyah, terdiri dari 6 ayat. Isi surah adalah anjuran supaya manusia memohon perlindungan kepada Allah terhadap pengaruh hasutan jahat setan yang menyelinap di dalam diri. Nah, jadi surat An-Nas dan surat Al-Fatihah ini sama-sama diturunkan di kota Makkiyah, ya, di kota Mekah. Dan istimewanya itu
surat Al-Fatihah itu menjadi pembuka dan surat An-Nas ini menjadi penutup. Ini adalah sepintas ayat surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat dan tergolong dalam surat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Mengutip buku tafsir Al-Mishab jilid 15 karya Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, surat An-Nas mengandung isti'adzah atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala godaan jin dan bala tentaranya. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada satupun yang dapat membangunkannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW berikut ini. Allah telah menurunkan kepadaku ayat-ayat yang tidak ada bandingannya. Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi melalui Uqbah ibnu Amir al-Ujuhaini. Menurut buku yang berjudul Samudra Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, tafsir karangan Imam Ibnu Aqatsir, Allah yang Maha Kuasa merupakan satu-satunya sumber yang dapat memberikan pertolongan serta perlindungan pada Rabb, Raja dan Ilahi manusia. Oke, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.